Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan coba untuk membahas satu tema, yaitu antara kemahakuasaan dan kemahapenciptaan Allah. Satu tema khusus ya, karena ini agak berat ya. Jadi bagi mereka yang berminat, mohon agak konsentrasi ya, karena ini berat, cukup berat ya, bukan sesuatu yang ringan ya. Adakah paradoks antara kemahakuasaan Allah dan kemahapenciptaan Allah? Ini pertanyaan yang sangat filosofis ya Bapak Ibu ya, dan mendalam ya. Jawabannya adalah tidak secara mutlak. Tetapi potensi secara paradoks bisa muncul tergantung pada bagaimana kita itu memahami dua sifat ini Bapak Ibu ya, terutama dari sisi akal manusia yang terbatas ya. Mari kita bedah lebih dalam Bapak Ibu. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Kemahakuasaan Allah, omnipotence, artinya Allah mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sifatnya dan tidak bertentangan dengan logika ilahi maupun karakternya. Contohnya Lukas 1 ayat 17. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nih. Yang kedua, kemahapenciptaan Allah, creatio in nihilo, artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dari ketiadaan, tanpa bahan baku, tanpa bantuan apapun. Contohnya di Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh gampang-gampangan aja ya. Potensi paradoksnya di mana? Ini kita mulai masuk ke sesuatu yang agak rumit ya. Paradoks, logika buatan manusia ini. Jika Allah Maha Kuasa, dapatkah Dia menciptakan sesuatu yang sudah Dia tetapkan akan Dia ciptakan? Yang saya maksudkan begini. Jika Allah Maha Kuasa, dapatkah Dia tidak menciptakan sesuatu yang sudah Dia tetapkan akan Dia ciptakan? Atau jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dirinya sendiri? Padahal Dia kekal. Ini bukan paradoks sejati Bapak Ibu, melainkan kesalahan logika kategori ya. Karena apa? Karena Allah tidak bisa menciptakan dirinya, karena Dia tidak diciptakan. Eksistensinya bersifat niskala Bapak Ibu. Allah tidak bisa bertindak melawan sifatnya sendiri, misalnya berdosa atau berbohong, bukan karena Dia tidak mampu, tetapi karena itu bukan bagian dari kuasa ilahi yang sejati Bapak Ibu. Paradoks yang lain, paradoks antara kehendak bebas ciptaan dan rencana Allah Bapak Ibu. Jika Allah menciptakan segalanya dan Maha Kuasa, bagaimana mungkin ciptaannya itu memiliki kehendak bebas? Ini menyentuh masalah klasik antara determinisme ilahi dan kebebasan manusia, tapi bukan pertentangan antara kemahakuasaan dan kemahapenciptaan secara langsung Bapak Ibu ya, melainkan antara kebebasan Allah dan kebebasan ciptaan, itu saja. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Simpel saja. Tidak ada paradoks yang sejati. Kemahakuasaan Allah, Ia mampu melakukan apapun yang mungkin dan sesuai dengan naturnya. Kemahapenciptaan Allah, Ia menciptakan segalanya dari ketiadaan secara mutlak Bapak Ibu. Namun paradoks bisa muncul jika kita memahami kuasa Allah itu dengan kuasa yang tidak terbatas oleh logika.
Kita memaksakan logika manusia ke dalam ranah ilahi yang transenden. Kita lupa bahwa Allah tidak bertindak bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini ilustrasi dari teologinya begini. Allah tidak bisa berdusta ya. Ibrani 6 ayat 18. Tapi ini tidak berarti Allah tidak maha kuasa loh. Melainkan bahwa kejujuran adalah bagian dari natur Allah. Dan karena itu dusta bukan bagian dari kekuasaan ilahinya. Demikian juga Allah mencipta segalanya. Dan karena dia maha kuasa, dia mencipta sesuai kehendak dan hikmatnya ya. Bukan secara sembarangan. Kalau tidak ada paradoks yang sejati antara kemahakuasaan dan kemaha penciptaan Allah, lalu bagaimana dengan pertanyaan ini? Perhatikan Bapak Ibu. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang terlalu besar sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu atau batu yang begitu besar atau berat hingga dia sendiri tidak dapat mengangkatnya? Adalah salah satu contoh klasik dari paradoks semu atau false paradox dan diskusi tentang kemahakuasaan Allah ya, omnipotence. Analitis pertanyaannya begini Bapak Ibu. Secara logika ya, pertanyaan ini terdengar seperti menjebak ya. Jika Allah bisa menciptakan batu yang terlalu besar atau berat untuk dia angkat, maka dia tidak maha kuasa karena tidak bisa mengangkat. Jika dia tidak bisa menciptakan batu seperti itu, maka dia juga tidak maha kuasa karena tidak bisa menciptanya. Maju kena mundur kena kan? Pertanyaannya seakan-akan menjebak Bapak Ibu ya. Kelihatannya seperti paradoks ya. Tapi sebenarnya ini adalah kesalahan logika ya. Disebut kategori kesalahan atau kategori error ya, dan kontradiksi di dalam istilah ini. Mengapa ini bukan paradoks sejati Bapak Ibu? Pertama, pertanyaan itu melibatkan kontradiksi di dalam istilah ya. Kita sedang bertanya ini, apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Intinya seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan sangat coba ya. Bisakah Tuhan menciptakan lingkaran yang persegi? Bisakah Tuhan menciptakan bilangan genap yang ganjil? Ini bukan kekurangan kuasa Bapak Ibu, tetapi tidak masuk akalan logika gitu maksudnya. Kemahakuasaan tidak mencakup yang bertentangan dengan diri Allah sendiri atau dengan logika ilahi. Ibrani 6 ayat 18. Allah tidak bisa berdusta. 2 Timotius 2 ayat 13. Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Jadi, kemahakuasaan Allah berarti ia mampu melahirkan segala sesuatu yang mungkin secara logis, yang sesuai dengan naturnya yang kudus, konsisten, dan sempurna. Jadi jawaban teologis umumnya begini Bapak Ibu. Jawaban atas pertanyaan tadi, tidak. Tuhan tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa ia angkat. Bukan karena ia tidak maha kuasa, tetapi karena hal itu secara logika tidak masuk akal ya. Bukan tindakan yang benar-benar mungkin dilakukan. Dengan kata lain, ketidakmampuan untuk melahirkan hal yang absurd bukanlah batasan kekuasaan, melainkan konfirmasi bahwa kuasa Allah itu masuk akal dan sempurna. Analogis sederhananya begini. Misalnya ya, bisakah Tuhan membuat 2 ditambah 2 sama dengan 5? Jawabannya tidak. Karena bukan soal kuasa, tetapi soal kontradiksi logika. Kemahakuasaan tidak berarti kuasa untuk membuat yang salah menjadi benar Bapak Ibu. Ringkasannya Bapak Ibu, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Kesalahan logikanya, kontradiksi di dalam istilah Tuhan Maha Kuasa tapi tidak mampu. Ini kontradiksinya.
Apakah Tuhan bisa menciptakan segitiga bulat? Kesalahan logikanya. Ini merupakan kategori kesalahan atau kategori error, ya. Apakah Tuhan bisa berdosa? Kesalahan logikanya, bertentangan dengan natur ilahinya. Itu aja. Simple kok. Jadi kesimpulan filosofis secara iman, Bapak Ibu, kemahakuasaan Allah bukan berarti Allah bisa melakukan hal yang mustahil secara logis, ya. Melainkan ia dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya sebagai Allah yang sempurna itu. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah Tuhan membuat 2 tambah 2 sama dengan 5? Kalau ada jawaban tidak, karena bukan soal kuasa, tapi soal kontradiksi logika, karena kemahakuasaan itu tidak berarti kuasa untuk membuat yang salah menjadi benar. Ada satu pertanyaan susulan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kuasa Allah untuk membuat manusia yang berdosa menjadi dibenarkan oleh Allah? Ini kan logikanya sama. Apa ini paradoks? Apa ini kesalahan logika? Ini sebuah pertanyaan luar biasa dan teologis banget ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini sedang menyentuh inti dari Injil dan mengangkat paradoks kasih dan keadilan Allah. Mari kita pecahkan pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya tadi, kalau Tuhan tidak bisa membuat 2 tambah 2 sama dengan 5, karena itu kontradiksi logika, lalu bagaimana mungkin Tuhan bisa membuat orang berdosa menjadi benar di hadapannya? Logikanya sama, urutnya sama. Bukankah itu kontradiksi secara moral atau spiritual? Jawaban pendeknya Bapak Ibu, Allah tidak mengubah yang salah menjadi benar secara logika atau moral secara semu Bapak Ibu. Allah membenarkan orang berdosa melalui cara yang adil, benar, dan sesuai naturnya, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Penjelasan teologisnya, dibenarkan oleh Allah adalah sama dengan dinyatakan benar, bukan dipalsukan. Orang berdosa itu tidak bisa dianggap benar begitu saja. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada firman-Nya di Roma 3:23. Dan di Roma 6:23 ditegaskan lagi, upah dosa adalah maut. Allah tidak sekedar menutup mata ya terhadap dosa ya. Kalau Allah mengabaikan dosa begitu saja, Dia bukan Allah yang adil. Bilangan 14 atau 18, Allah tidak membiarkan orang bersalah terlepas dari hukuman. Solusinya, penggantian dan penebusan melalui salib. Roma 5:28. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dinoniskan. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah tidak melanggar keadilannya Bapak Ibu, karena dosa tetap dihukum, tapi sekarang ditanggung oleh Kristus. Maka ketika orang berdosa percaya, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Ini disebut pembenaran oleh iman, justification by faith. Bukan pembeloan logika, tapi pembayaran lunas atas hutang dosa. Oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi ini bukan seperti 2 tambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi dari aspek kontradiksinya, logika 2 ditambah 2 sama dengan 5 itu tidak bisa dibenarkan di dalam sistem matematika ya. Tapi sebagai orang berdosa dibenarkan tidak bertentangan dengan logika, karena ada jalan yang sah dan adil, yaitu penebusan Kristus. Dari aspek menyalahi nature, 2 tambah 2 sama dengan 5 memang iya, nyatain nature. Tapi orang berdosa dibenarkan justru menggenapi nature kasih dan keadilan Allah. Baik. Dari aspek palsu atau tidak, 2 tambah 2 sama dengan 5 ya, laki-laki memang iya, tidak benar.
Tapi orang berdosa dibenarkan atau tidak karena dibayar lunas dan diterima secara sah di hadapan Allah. Ilustrasi ringannya, bayangkan seorang hakim yang adil. Anaknya bersalah mencuri dan harus dihukum. Sang hakim tidak bisa membebaskan anaknya begitu saja. Itu tidak adil, Bapak Ibu. Tapi dia bisa turun dari kursi hukum, membayar denda dengan uangnya, dari dompetnya dikeluarkan uang itu untuk membayar utang anaknya, dan mengatakan, aku menghukumnya sesuai hukum, tetapi aku sendiri yang membayar semuanya. Itu bukanlah pelanggaran keadilan, Bapak Ibu, tapi ekspresi kasih Allah yang sejati. Jadi kesimpulan imannya bagaimana? Tuhan tidak membuat yang salah menjadi benar secara semu, Bapak Ibu. Ia membenarkan orang berdosa secara sah, adil dan penuh kasih lewat salib Kristus. Inilah Injil. Allah itu benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 26. Salam Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.